Landing di Malang, langsung kaget setengah mati. Merlina Volkov baru saja turun dari pesawat Airbus A320 maskapai Budget yang membawanya dari Jakarta ke Malang. Umur 27 tahun, rambut pirang panjang lurus sampai pinggang, mata biru tajam, tinggi 178 cm, badan langsing tapi berisi di bagian yang tepat. Biasanya dia pakai makeup tebal kalau mau perform, tapi hari ini cuma pakai lipstik merah doang karena capek banget setelah transit semalaman. Baju yang dipakai juga santai, crop top hitam ketat, hot pants denim, dan sepatu sneakers putih, kacamata hitam besar, dan tas ransel kecil. Pokoknya penampilan khas DJ cewek yang baru pulang dari Ibiza. Begitu pintu pesawat kebuka, udara panas langsung menyergap wajahnya. Bukan panas biasa, ini panas lembab yang bikin keringat langsung keluar di punggung. Merlina langsung mengumpat dalam bahasa Rusia pelan-pelan sambil menuruni tangga pesawat. Di Bandara Abdul Rahman Saleh Malang yang kecil itu, dia langsung jadi pusat perhatian. Orang-orang melirik, ada yang bisik-bisik, ada yang langsung ambil HP buat foto diam-diam. Merlina sudah biasa, dia cuma senyum tipis sambil jalan cepat ke tempat pengambilan bagasi. Koper pink metaliknya keluar cepat. Dia tarik koper itu sambil telepon manajernya di Moskow, ngomong bahasa Inggris cepat, "Ya Tuhan, panasnya nggak manusiawi. Aku kayak ayam panggang di sini." Manajernya cuma ketawa, bilang sabar, nanti malam langsung main di klub besar, bayarannya lumayan. Merlina matiin telepon, langsung cari taksi. Di luar bandara sudah ada deretan taksi biru. Dia pilih satu yang AC-nya kelihatan dingin. Begitu masuk, supir taksinya langsung senyum lebar. "Mau kemana, Mbak? Hotelnya yang mana?" Merlina kasih alamat hotel bintang 4 di daerah Ijen. Supir mengangguk, langsung nyetir. Sepanjang jalan, supir taksi ngobrol ramah banget. Namanya Pak Minto, umur 50-an, kumis tipis, pakai peci hitam. "Jenengan dari mana, Mbak? Kok cantik banget?" tanya Pak Minto sambil ngelirik lewat kaca spion. Merlina senyum, "Dari Rusia. Namaku Merlina." "Wah, Rusia. Jauh amat. Main ke Malang mau liburan?" "Bukan, aku kerja. Aku DJ, malam ini main di klub." Pak Minto mengangguk-angguk. "Oh iya, aku dengar ada DJ bule main malam ini. Tapi Mbak tahu nggak? Sekarang lagi bulan Ramadan. Jadi klubnya mulai rame setelah maghrib. Orang-orang buka puasa dulu." Merlina mengerutkan kening. Selama ini dia cuma tahu Ramadan itu bulan puasa umat Islam, tapi nggak pernah mikir serius. Puasa itu maksudnya nggak makan sama sekali dari pagi sampai malam. "Iya, dari imsak sampai maghrib. Nggak makan, nggak minum, nggak ngomong kotor," jawab Pak Minto santai sambil nyetir. Merlina cuma geleng-geleng kepala pelan. Gila, orang Indonesia kok mau-maunya nggak makan seharian cuma gara-gara agama. Dia yang biasa hidup malam, minum vodka, makan steak jam berapapun dia mau, nggak bisa bayangin hidup tanpa makan dan minum selama belasan jam. Dia cuma diam, lihat pemandangan di luar jendela. Jalanan Malang sore itu ramai tapi tertib. Banyak motor, banyak pedagang takjil pinggir jalan, bapak-bapak dan ibu-ibu pakai baju koko dan gamis. Ada masjid kecil di pinggir jalan yang orang-orang lagi pada wudhu. Merlina perhatikan, semua orang kelihatan biasa aja meskipun pasti lapar dan haus. Dia mulai penasaran sedikit, tapi cepat dia tepis. Bukan urusannya. Sampai di hotel, Merlina bayar taksi, kasih tip lumayan. Pak Minto senyum lebar, "Hati-hati ya Mbak, jangan keluyuran sore-sore, panas. Nanti malam semoga rame acaranya." Merlina mengangguk, tarik koper masuk ke lobi hotel yang sejuk berkat AC full blast. Check-in cepat. Kamarnya di lantai 8, view kota Malang yang hijau. Begitu masuk kamar, Merlina langsung buka sepatu, lempar tas, dan buka kulkas mini. Ada 2 botol vodka kecil, cola, dan air mineral. Dia ambil vodka, tuang ke gelas, campur cola, langsung teguk setengah gelas. Dingin, enak, bikin badan rileks setelah perjalanan panjang. Dia buka koper, keluarkan baju perform malam nanti, bodysuit silver ketat, sepatu boots tinggi, dan aksesoris lampu LED yang bakal nyala pas dia main. Semua sudah disiapin rapi. Setelah itu dia mandi air dingin lama banget. Pakai sabun hotel yang wangi, keramas, blow dry rambut sampai lurus mengkilat. Selesai mandi, dia cuma pakai handuk, duduk di ranjang, buka laptop, cek playlist yang bakal dia mainkan malam ini. Playlistnya sudah fix, mulai dari deep house, terus naik ke progressive, puncaknya EDM drop keras yang biasa bikin orang gila di lantai dansa. Dia senyum sendiri. Malam ini pasti seru. Dia nggak peduli orang-orang pada puasa atau enggak, yang penting bayaran masuk rekening, dan dia bisa pulang bawa duit banyak. Jam 5 sore,
Merlina tidur bentar. Bangun jam 8 malam, langsung makeup tebal, smoky eyes, bulu mata panjang, contour tajam, lipstik merah menyala. Rambut dicepol tinggi. Bodysuit silver dipakai, boots tinggi, jaket kulit pendek. Dia lihat cermin, puas banget. Cantik, seksi, siap bikin klub malam-malam panas. Krewu klub jemput jam 9. Mobil Innova hitam, sopirnya anak klub, langsung antar ke venue di daerah Lowokwaru. Sepanjang jalan, Merlina lihat jalanan masih ramai orang buka puasa di pinggir jalan. Ada yang lesehan, ada yang di warung, semua makan lahap, kolak, gorengan, es buah, nasi kuning. Bau makanan nyampe ke hidungnya, bikin lapar. Tapi Merlina cuek. Dia biasa nggak makan malam kalau mau perform biar badan tetap kencang. Sampai di klub, Merlina kaget. Parkiran masih sepi banget. Biasanya kalau di Bali atau Jakarta, jam segini udah penuh. Dia turun dari mobil, langsung disambut manajer klub, cowok gendut pakai batik. "Mbak Merlina, selamat datang. Maaf ya masih sepi, bentar lagi rame kok setelah maghrib." Merlina cuma mengangguk. Dia masuk ke backstage, lihat meja DJ kosong. Lampu-lampu sudah siap, sound system gede banget. Dia pasang USB, tes sound, semuanya oke. Jam 10 malam, adzan maghrib berkumandang dari masjid dekat klub. Tiba-tiba parkiran rame dalam hitungan menit. Motor dan mobil berdatangan. Orang-orang masuk klub sambil bawa perut kenyang setelah buka puasa. Merlina naik ke booth DJ jam setengah 11. Lampu dimatikan, hanya sorot lampu ke arah dia. Musik mulai, beat pertama drop, orang-orang langsung teriak sorak. Malam itu, klub benar-benar rame gila. Merlina main 3 jam nonstop, keringat banjir, tapi senyumnya lebar. Dia suka banget energi orang Malang. Tapi jam 1 malam, tiba-tiba penonton mulai pulang perlahan. Merlina bingung, biasanya di tempat lain orang bertahan sampai pagi. Manajer klub naik ke booth, bilang, "Mbak, maaf ya, orang-orang pada mau sahur, jadi pulang dulu. Besok malam lagi ya, pasti lebih lama." Merlina cuma nyengir kecut. Sahur lagi, puasa lagi. Bulan Ramadan ini bikin jadwalnya kacau balau. Tapi di balik keselnya, ada sedikit rasa penasaran yang mulai tumbuh di hatinya. Apa sih hebatnya puasa sampai orang-orang rela mengubah kebiasaan malam mereka cuma demi nggak makan seharian? Malam itu, Merlina pulang ke hotel jam 2 pagi. Dia buka kulkas lagi, habisin vodka terakhir, mandi, terus tidur dengan pikiran yang sedikit campur aduk. Besok dia free sampai malam lagi. Mungkin, dia bakal jalan-jalan sore, lihat sendiri seperti apa orang Malang puasa itu. Malam kedua di klub, tapi kok masih sepi sampai jam 10? Merlina Volkov bangun jam 2 siang dengan kepala sedikit pening. Vodka mini yang dia habisin semalam ternyata lebih kuat dari yang dia kira. Cahaya matahari Malang sudah terang benderang masuk lewat tirai tipis kamar hotel. Dia selonjoran di kasur, buka HP, scroll Instagram. Banyak story teman-temannya di Moskow yang lagi pesta semalam, lampu neon, botol-botol champagne, orang mabok. Biasa. Tapi entah kenapa hari ini kok rasanya biasa banget. Gak bikin iri seperti dulu. Dia mandi, pakai tank top putih sama celana pendek olahraga, turun ke resto hotel buat sarapan, brunch. Di resto banyak orang Indonesia lagi makan siang. Tapi makan lahap, nasi rawon, soto, pecel. Merlina pesen omelet sama jus jeruk doang, duduk sendirian di pojokan. Dia perhatikan, hampir semua orang di resto itu makan dengan cepat, kayak buru-buru. Jam dinding nunjukin pukul 2 lewat. Masih lama banget sampai maghrib. Selesai makan, Merlina balik ke kamar, buka laptop, revisi sedikit playlist malam ini. Dia tambahin beberapa track baru yang lagi hits di TikTok Indonesia biar penonton lebih gila. Setelah puas, dia tidur lagi sampai jam 6 sore. Bangun pas adzan maghrib baru berkumandang. Perutnya keroncongan. Dia pesen room service, burger, kentang goreng, sama cola besar. Makan sambil selonjoran nonton Netflix. Jam 8 malam, krewu klub sudah nunggu di lobi. Merlina turun pakai outfit malam ini. Crop top hitam berkilau, rok mini vinil, boot setinggi paha, rambut dicepol tinggi dengan aksen lampu kecil. Manajer klub yang sama kemarin langsung melotot seneng. Malam ini katanya bakal lebih rame karena weekend. Sampai di klub, lagi-lagi parkiran masih sepi. Merlina cuma geleng-geleng kepala. Dia masuk backstage, pasang USB, tes sound, semuanya sudah siap. Jam 9 lewat, klub masih kosong melompong.
Hanya beberapa orang bar staff yang lagi nyapu-nyapu sama satpam yang duduk selonjoran. Merlina duduk di sofa kulit backstage, main HP, kesel sendiri. Tiba-tiba pintu belakang kebuka. Masuk rombongan sekitar 20 orang cowok-cewek muda bawa kotak-kotak kardus besar. Mereka taruh kotak itu di meja dekat bar, buka satu-satu. Isinya takjil gratis. Kolak pisang, es campur, bubur sumsum, kurma, gorengan aneka macam. Mereka bagi-bagiin ke semua staf klub, termasuk ke Merlina. Salah satu cewek berkerudung senyum ramah, kasih Merlina sebotol air mineral sama 3 butir kurma. Merlina bingung tapi terima. Dia buka air mineral, minum setengah botol langsung. Kurma dimakan 1, manis banget. Dia perhatikan, semua staf klub yang tadi kelihatan lelet jalannya, langsung semangat setelah makan takjil. Ada yang duduk lesehan di lantai belakang bar, makan bareng-bareng sambil ngobrol santai. Jam 10:05, adzan Isya selesai. Tiba-tiba klub berubah total. Pintu depan dibuka lebar, orang masuk bergerombolan. Dalam 15 menit, lantai dansa sudah penuh sesak. Musik lokal diputar dulu sama resident DJ, orang-orang langsung joget sambil bawa botol air mineral besar. Merlina cuma geleng-geleng kepala dari backstage. Gila, baru buka puasa langsung dugem. Jam 10:30, Merlina naik ke booth. Sorot lampu langsung ke arahnya, penonton teriak histeris. Malam ini jauh lebih rame dari kemarin. Beat pertama dia drop, orang-orang langsung lompat-lompat. Keringat Merlina banjir, rambut basah, tapi dia seneng banget. Energi penonton malang beda, lebih liar, lebih haus hiburan setelah seharian nggak makan. Dia main sampai jam 1:30. Biasanya dia bisa sampai jam 4 pagi, tapi lagi-lagi penonton mulai pulang perlahan. Kelihatan pada capek. Ada yang duduk di pojok sambil minum air, ada yang langsung keluar buru-buru naik motor. Manajer klub naik ke booth lagi, bilang maaf, orang-orang pada mau sahur, besok Senin kerja lagi. Merlina turun dari booth, keringetan, haus parah. Dia ambil botol air besar dari meja staf, habis dalam 3 teguk. Dia duduk di sofa belakang, lihat klub perlahan kosong. Lampu dinyalain terang, petugas kebersihan mulai nyapu lantai yang basah keringat sama tumpahan minuman. Satu persatu lampu dimatiin. Merlina masih duduk sendirian, minum air lagi. Dia lihat jam di HP, pukul 2:14 pagi. Di Moskow atau Ibiza, pesta baru mulai jam segini. Tapi di sini orang sudah pada pulang buat makan sahur. Dia tiba-tiba ngerasa aneh. Selama ini dia pikir hidup malam adalah segalanya. Musik keras, alkohol, orang mabok, lampu strobo. Tapi malam ini kok rasanya ada yang kurang. Dia ingat ekspresi orang-orang pas buka puasa tadi. Seneng banget cuma gara-gara minum air putih sama makan kurma. Merlina nggak ngerti. Dia yang biasa minum champagne mahal tiap malam, kok nggak pernah seneng sebahagia itu. Dia geleng-geleng kepala sendiri, coba tepis pikiran aneh itu. Krewu klub nganter Merlina balik hotel jam 3 pagi. Di mobil dia cuma diam, lihat jalanan Malang yang sepi. Sesekali lewat warung nasi goreng atau angkringan yang masih buka buat orang sahur. Asap bakaran sate naik ke udara, bau-bauan enak banget. Perut Merlina keroncongan lagi meskipun tadi sudah makan burger. Sampai hotel, dia langsung masuk kamar, buka sepatu, lepas baju, mandi air dingin. Habis mandi dia buka kulkas mini lagi. Kosong. Vodka sudah habis dari malam pertama. Dia cuma minum air mineral kemasan, duduk di tepi ranjang, tatap kota Malang dari jendela lantai 8. Pikiran dia balik lagi ke orang-orang yang tadi makan takjil dengan wajah bahagia. Dia ingat Pak Minto supir taksi, ingat staf klub yang bagi-bagi kurma, ingat penonton yang joget gila tapi tetap pulang cepat demi sahur. Merlina tarik napas panjang. Besok dia free seharian sebelum perform lagi malam harinya. Dia buka Google Maps di HP, cari tempat wisata di Malang. Muncul alun-alun Malang, kampung warna-warni Jodipan, museum angkut. Tapi entah kenapa dia malah ketik, masjid terdekat dari hotel. Muncul Masjid Jami, Malang, cuma 5 menit jalan kaki. Merlina tutup HP, matiin lampu, tidur. Sebelum tertidur, dia mutusin satu hal, besok sore dia mau jalan kaki ke alun-alun Malang. Bukan buat foto-foto atau cari konten,
tapi karena penasaran. Dia pengen lihat sendiri orang-orang puasa itu ngapain aja seharian tanpa makan dan minum. Panas-panas gitu pula. Merlina tarik selimut sampai dada. Matanya berat, tapi pikirannya masih muter. Malang ternyata beda banget dari semua kota yang pernah dia kunjungi. Dan malam itu, tanpa dia sadari, rasa penasaran itu mulai menggerogoti hatinya sedikit demi sedikit. Jalan kaki di alun-alun Malang, lapar tapi nggak ada yang jualan. Merlina Volkov bangun jam 10 pagi dengan perasaan lebih segar dari biasanya. Mungkin karena semalam dia tidur tanpa vodka. Cahaya matahari sudah terang banget, dia buka tirai lebar-lebar, lihat kota Malang dari lantai 8. Banyak motor lewat, asap knalpot, suara klakson, tapi entah kenapa terasa damai. Dia mandi, pakai tank top putih polos, celana pendek jeans robek-robek, sneakers putih, kacamata hitam besar, rambut dicepol asal. Nggak pakai makeup tebal, cuma sunscreen sama lip balm. Hari ini dia nggak mau kelihatan terlalu mencolok. Meskipun dengan kulit putih dan rambut pirang mustahil banget nggak dilihat orang. Turun ke lobi, dia langsung keluar hotel tanpa sarapan. Perut masih kenyang dari burger semalam. Tujuannya cuma satu, alun-alun Malang. Jaraknya cuma 800 meter menurut Google Maps, 15 menit jalan kaki. Merlina suka jalan kaki di kota baru, biasanya sambil dengar musik lewat earphone. Tapi hari ini dia lepas earphone, pengen dengar suara kota beneran. Keluar dari area hotel yang sejuk, panas langsung menyerang. Bukan panas Moskow yang kering, ini panas lembab Jawa yang bikin baju langsung nempel di badan. 5 menit jalan, keringat sudah ngucur di punggung dan leher. Merlina mulai nyesel nggak bawa topi. Jalanan ramai. Banyak anak sekolah pakai seragam putih abu-abu, pedagang keliling, ojek online. Tapi yang bikin Merlina bengong, hampir semua warung dan rumah makan tutup. Gerobak cilok, pentol, es teh, martabak, semuanya ditutup rapat pakai terpal. Hanya ada beberapa gerobak takjil yang belum buka, cuma naruh papan, buka jam 15. Merlina mulai haus. Dia cari minimarket, ketemu Indomaret kecil. Masuk, langsung ambil es teh botol dingin dari lemari pendingin. Pas mau bayar, kasirnya cewek berkerudung cuma senyum sambil geleng-geleng kepala pelan. Merlina bingung, tanya pakai bahasa Inggris, tapi kasir cuma nunjuk papan kecil di kas. Mohon maaf, kami sedang berpuasa. Pembelian makanan, minuman baru bisa jam 17.30. Merlina cuma bisa balik naruh es teh itu kerak lagi. Dia keluar minimarket dengan dahi berkerut. Gila, nggak bisa beli minuman di siang bolong karena orang kasirnya puasa? Dia jalan lagi, semakin haus, mulut kering. Sampai di alun-alun Malang jam 2:30. Lapangan rumput hijau besar, di tengah ada kolam dan air mancur, di sekitar ada masjid besar dengan kubah emas. Masjid Jami, Malang. Orang-orang duduk-duduk di pinggir rumput, ada yang selonjoran tidur, ada yang baca buku, ada yang ngobrol santai. Tapi yang bikin Merlina shock, nggak ada satu orang pun yang makan atau minum. Padahal panas banget, matahari tepat di atas kepala. Merlina duduk di bangku kayu di bawah pohon beringin besar. Dia lepas kacamata hitam, usap keringat di dahi. Mulutnya benar-benar kering sekarang. Dia lihat sekeliling, ada ibu-ibu bawa anak kecil. Anaknya nangis minta es. Tangannya nunjuk gerobak es campur yang masih ditutup terpal. Ibunya cuma peluk anaknya, usap-usap kepala, nggak ngomong apa-apa. Anaknya diam lagi, meskipun matanya masih merah. Merlina nggak ngerti, anak kecil aja bisa nahan lapar dan haus. Dia yang dewasa kok rasanya mau pingsan cuma gara-gara nggak minum 2 jam. Tiba-tiba ada mbok tua lewat dorong gerobak takjil. Gerobaknya penuh kurma, kolak, es buah dalam kap plastik. Embok itu berhenti di depan Merlina, senyum lebar meskipun wajahnya penuh keriput. Tanpa diminta, embok itu ambil 1 kap kecil berisi 3 butir kurma, kasih ke Merlina. Merlina bingung, tapi tangannya otomatis nerima. Embok itu cuma bilang pelan, "Buat buka nanti ya, nak." Terus lanjut dorong gerobaknya lagi. Merlina pegang kap itu, bengong. Dia nggak puasa, tapi orang tua itu kasih gratis tanpa tanya apa-apa. Dia taruh kap kurma di bangku sebelah, lihat ke arah masjid. Banyak orang masuk ke dalam, bawa sajadah. Ada yang wudu di tempat wudu luar. Merlina perhatikan,
Ada cowok muda keluar dari masjid, mukanya basah keringat, tapi kelihatan tenang banget. Dia duduk di tangga masjid, buka tas, keluarin botol air mineral besar, tapi nggak dibuka. Cuma ditaruh di sebelah, dia selonjoran tidur sebentar. Merlina geleng-geleng kepala. Gila semua orang di sini. Jam 4 lewat, panas mulai agak reda. Merlina bangkit, jalan keliling alun-alun. Dia lewat depan deretan pedagang takjil yang mulai buka satu persatu. Bau manis kolak, gorengan baru digoreng, es campur, langsung nyengat hidung. Perut Merlina keroncongan keras. Tapi semua pedagang bilang hal yang sama, buka jam maghrib ya, Mbak. Dia balik lagi ke bangku tadi, duduk, buka HP, coba cari distraksi. Tapi sinyal jelek, loading lama. Akhirnya dia matiin data, taruh HP di tas, cuma duduk diam lihat orang-orang. Ada bapak-bapak tua duduk gak jauh dari dia, pakai sarung, peci hitam. Tangan di pangkuan, mata terpejam, bibir komat-kamit baca sesuatu. Kelihatan capek banget, tapi wajahnya damai. Merlina perhatikan lama. Dia gak pernah lihat orang di Moskow atau Ibiza punya ekspresi kayak gitu. Jam 5:30, orang-orang mulai berdatangan bawa sajadah, duduk di halaman masjid. Ada yang bawa tikar, lesehan bareng keluarga. Merlina pindah posisi biar lebih dekat ke masjid, duduk di trotoar. Dia lihat anak-anak kecil lari-larian, tapi nggak ada yang rewel minta makan lagi. Tiba-tiba adzan asyar berkumandang. Suaranya keras, menggema di seluruh alun-alun. Orang-orang langsung berdiri, masuk masjid, atau langsung salat di tempat masing-masing. Merlina cuma duduk diam, lihat ratusan orang baris rapi, ruku, sujud, bareng-bareng. Nggak ada yang ngomong, nggak ada yang ribut. Cuma suara imam sama gerakan serentak. Selesai salat, orang-orang duduk lagi, nunggu maghrib. Merlina lihat jam, masih 30 menit lagi. Dia sudah nggak tahan haus. Kepala mulai pusing ringan. Dia pegang kap kurma yang tadi dikasih Mbok. Buka plastiknya, makan satu butir. Manis banget, langsung bikin tenggorokan agak lega. Jam 6:10, langit mulai orange. Orang-orang semakin banyak bawa makanan kecil ke mulut, siap-siap buka. Ada yang pegang kurma, ada yang pegang air mineral. Merlina perhatikan, semua orang kelihatan tegang tapi bahagia. Tepat jam 18.03, adzan maghrib berkumandang. Dalam hitungan detik, seluruh alun-alun berubah. Ribuan orang serentak minum air atau makan kurma. Suara botol air dibuka, suara mengunyah, suara anak kecil ketawa. Merlina cuma duduk diam, lihat semua itu kayak film slow motion. Orang-orang pada senyum lebar, salaman, peluk-pelukan. Ada yang nangis pelan sambil minum air. Merlina nggak ngerti kenapa dia ikut merinding. Dadanya bergetar aneh. Dia yang nggak puasa, cuma nahan haus 4 jam aja sudah lemes. Tapi orang-orang ini nahan 15 jam, dan sekarang mereka kelihatan bahagia banget cuma gara-gara segelas air putih. Merlina bangkit pelan, jalan balik ke hotel dengan langkah agak goyah. Sepanjang jalan dia nggak ngomong apa-apa, cuma diam. Di kepalanya cuma satu kalimat yang muter terus. Gila, mereka rela nggak makan seharian, demi apa sih sebenarnya? Sampai hotel, dia langsung masuk kamar, buka kulkas, habisin satu botol air mineral besar dalam 5 teguk. Tapi anehnya, air itu nggak seenak yang dia bayangin. Rasanya biasa aja, nggak ada bahagianya. Malam itu Merlina nggak keluar lagi. Dia cuma duduk di balkon kamar, lihat lampu-lampu kota Malang, pegang kap kurma yang tinggal 2 butir. Dia makan pelan-pelan, kunyah lama. Manisnya beda. Kayak ada rasa yang dia nggak pernah temuin di vodka termahal sekalipun. Merlina Volkov bangun pagi dengan perasaan yang beda. Bukan karena hangover, tapi karena semalam dia tidur nyenyak tanpa mimpi buruk klub atau lampu strobo. Dia buka HP jam 8 pagi, lihat notifikasi Instagram, ratusan mention dan DM dari orang Malang yang fotoin dia kemarin di alun-alun. Ada yang bilang, bule cantik nonton buka puasa, ada yang tag lokasi Masjid Jami. Merlina cuma scroll sebentar, lalu matiin HP lagi. Dia nggak mood bales. Mandi, pakai kaos oversized abu-abu sama celana pendek olahraga, rambut dikuncir kuda tinggi. Hari ini dia nggak ada jadwal perform sampai malam,
Jadi dia mutusin keluyuran lagi. Tapi kali ini nggak ke alun-alun. Dia pengen cari makan malam yang buka lebih awal. Sekalian lihat suasana kota pas sudah maghrib. Jam 6:30, Merlina keluar hotel. Langit sudah gelap, lampu jalan nyala kuning. Udara masih hangat tapi nggak sepanas siang tadi. Dia jalan kaki ke arah Universitas Brawijaya. Katanya banyak tempat makan anak muda di sana. Sepanjang jalan dia lihat orang-orang sudah pada santai, bawa kresek berisi makanan, naik motor sambil bawa kotak nasi. Sampai di depan kampus UB, Merlina nemu deretan angkringan lik-lik pinggir jalan. Lampu petromax terang, tikar plastik terbentang, meja-meja kecil penuh orang duduk lesehan. Asap sate dan jagung bakar naik tinggi. Bau sambal terasi, tempe goreng, dan teh manis langsung bikin perut Merlina keroncongan keras. Dia pilih angkringan yang paling rame, duduk di ujung tikar sendirian. Baju kaos longgar sama celana pendeknya langsung bikin semua mata cowok-cowok mahasiswa. Merlina cuek, buka HP, pura-pura scroll sambil nunggu penjual dateng. Tapi penjualnya malah sibuk ngelayanin rombongan besar di sebelahnya. Mereka pakai baju koko putih, cewek-ceweknya berkerudung rapi, lagi makan bareng sambil ngobrol serius. Merlina perhatikan rombongan itu. Ada sekitar 15 orang, duduk melingkar, di tengah ada beberapa buku tebal sama Al-Quran kecil. Mereka makan pelan-pelan, sambil sesekali baca buku bareng. Kelihatan kayak kelompok pengajian kampus. Tiba-tiba salah satu cowok dari rombongan itu berdiri, jalan ke arah Merlina. Tinggi, kurus tapi tegap, kulit sawo matang, rambut pendek rapi, pakai kacamata tipis, baju koko lengan digulung sampai siku. Umurnya kira-kira 28 tahun. Dia senyum ramah, duduk selonjoran di sebelah Merlina tanpa diminta. Merlina langsung siaga, biasanya kalau cowok asing deketin gini pasti ada maunya. Tapi cowok ini cuma naruh 2 tusuk sate ayam sama segelas teh manis di depan Merlina, terus balik-balik ke tempatnya semula tanpa ngomong apa-apa. Merlina bengong. Dia lihat sate itu, masih panas, bau kacangnya enak banget. Beberapa menit kemudian cowok yang sama balik lagi, kali ini bawa piring kecil isi nasi kucing, tempe, telur ceplok, sama sambal. Dia taruh di depan Merlina lagi, lalu duduk di sebelahnya. Nama cowok itu Rio Pratama. Anak Malang asli, kuliah S2 Teknik Lingkungan di UB, besar di pesantren kecil di Batu, tapi gayanya gaul dan bisa bahasa Inggris lancar karena sering ikut konferensi internasional. Malam itu dia jadi koordinator kecil pengajian kampus. Sekalian buka puasa bareng temen-temennya. Rio nggak langsung ngajak ngobrol. Dia cuma makan pelan sambil sesekali ngelirik Merlina yang masih bengong pegang tusuk sate. Akhirnya Merlina yang mulai duluan. Dia ambil sate, makan 1 tusuk, terus minum teh manis setengah gelas. Baru dia nengok Rio, senyum tipis. Rio langsung nyamber. Dia ngomong bahasa Indonesia dulu, pelan dan jelas. Merlina jawab pakai bahasa Inggris. Rio langsung ganti bahasa Inggris. Logatnya hampir nggak ada aksen Jawa. Mereka akhirnya ngobrol panjang. Merlina blak-blakan. Dia tanya kenapa orang-orang di Malang rela nggak makan dan minum seharian. Apa nggak marah sama Tuhan? Apa nggak capek? Rio jawab satu-satu dengan tenang. Dia jelasin puasa itu bukan cuma nahan lapar, tapi melatih sabar, ngerti perasaan orang miskin, membersihkan hati dari sifat buruk. Dia pakai bahasa sederhana, gak pakai istilah agama berat, biar Merlina ngerti. Merlina dengerin sambil makan sate usus sama tempe goreng. Rio cerita, dia dulu juga pernah gak suka puasa waktu kecil, tapi lama-lama ngerti rasanya pas buka puasa itu beda. Bukan cuma kenyang badan, tapi hati juga lega. Mereka ngobrol sampai angkringan mulai sepi. Jam 10 malam, teman-teman Rio udah pada pulang. Tinggal Merlina sama Rio yang masih duduk di tikar. Penjual angkringan cuma senyum, nggak ngusir. Rio pesenin lagi 2 gelas teh manis hangat. Merlina cerita tentang hidupnya. Keliling dunia main DJ, pesta setiap malam, alkohol, klub, uang banyak, tapi kok rasanya kosong. Rio cuma dengerin, nggak judge. Dia cuma bilang 1 kalimat pendek. Mungkin kamu lagi cari sesuatu yang nggak bisa dibeli pakai duit. Merlina diam. Dia nggak biasa orang ngomong gitu ke dia. Biasanya orang cuma bilang dia beruntung, cantik, sukses. Tapi Rio beda. Dia lihat Merlina kayak lihat manusia biasa, bukan seleb klub.
Jam 11 lewat, Rio antar Merlina jalan kaki balik ke hotel. Jaraknya nggak jauh, cuma 10 menit. Sepanjang jalan mereka masih ngobrol. Rio cerita tentang Malang, tentang masjid, tentang anak-anak pesantren yang tetap main bola sore-sore meskipun puasa. Merlina cerita tentang Moskow yang dingin, tentang ibunya yang sudah meninggal, tentang ayahnya yang gak pernah ada di rumah. Sampai depan hotel, Merlina berhenti. Dia lihat Rio lama, terus senyum kecil. Rio kasih nomor HP-nya, bilang kalau Merlina mau jalan-jalan lagi atau butuh temen ngobrol, tinggal chat aja. Merlina simpen nomor itu dengan nama Rio Malang. Malam itu Merlina masuk kamar, langsung buka HP, buka chat baru, ketik, "Thanks for the food and the talk. Rio." Langsung dibales dalam hitungan detik, "Antime. Besok sahur bareng yuk jam 3.30 di kosan aku. Temen-temen pada seneng kalau ada bule cantik." Merlina ketawa kecil sendiri. Dia bales, "Gila lo. Jam 3 pagi, tapi oke, kirim alamat." Dia taruh HP, rebahan di kasur, tatap langit-langit kamar hotel. Dadanya masih bergetar aneh. Bukan karena takut atau capek, tapi kayak ada sesuatu yang mulai retak di dalam hatinya. Dia nggak tahu itu apa, tapi rasanya hangat. Sebelum tidur, Merlina buka kulkas mini lagi. Masih kosong. Dia cuma minum air putih dari dispenser, terus matiin lampu. Di kepalanya cuma ada satu pikiran. Besok jam 3 pagi dia bakal bangun, ikut sahur bareng orang-orang yang tadi malam cuma dia lihat dari jauh. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Merlina Volkov tidur tanpa alkohol, tanpa musik keras di telinga, dan tanpa rasa takut besok pagi bangun sendirian. Pertama kali sahur, Merlina coba puasa setengah hari. Merlina Volkov terbangun jam 3 lelet pagi karena alarm HP berdering keras. Matanya masih berat, tapi dia langsung duduk di kasur. Malam tadi dia tidur jam 12. Cuma 3 jam tidur, tapi anehnya badan gak terasa remuk seperti biasanya kalau begadang di klub. Dia mandi cepat pakai air hangat. Pakai kaos longgar hitam sama celana training abu-abu, rambut dikuncir satu, gak pakai makeup sama sekali. Cuma semprot parfum sedikit biar gak bau badan. Jam 3.20 dia sudah di lobi hotel. Rio Pratama sudah nunggu pakai motor Beat hitam. Dia pakai jaket hoodie, helm di tangan, senyum lebar lihat Merlina turun lift. Mereka naik motor bareng, Merlina peluk pinggang Rio karena takut jatuh. Jalanan Malang jam segitu sepi banget. Dingin, lampu jalan kuning, sesekali lewat motor lain bawa kotak nasi. Kosan Rio cuma 7 menit dari hotel, kontrakan 2 lantai di gang kecil dekat kampus UB. Begitu pintu dibuka, bau nasi goreng dan telur dadar langsung nyambut. Di ruang tamu lantai 1 sudah penuh orang. 8 cowok dan 4 cewek duduk lesehan di atas karpet plastik motif bunga. Meja rendah penuh makanan. Nasi goreng kampung, telur ceplok, tempe orek, ikan asin, sambal terasi, kerupuk, timun, teh manis panas, dan semangkok besar kurma Tunisia. Semua orang langsung melotot lihat Merlina. Ada yang bisik-bisik, ada yang senyum lebar. Rio perkenalkan Merlina cuma dengan kalimat pendek, lalu suruh duduk di sampingnya. Merlina selonjoran, kaki selonjor, masih agak kaku. Piring plastik langsung didorong ke depannya. Dia ambil nasi banyak, telur 2 butir, tempe, sambal sedikit. Makan lahap banget, kayak orang gak makan 2 hari. Mereka makan sambil ngobrol santai, ketawa-ketawa kecil. Gak ada yang nasihat berat, gak ada ceramah, cuma cerita biasa. Ujian besok, dosen killer, harga bensin naik. Merlina cuma dengerin sambil makan. Rasanya aneh tapi enak. Kayak lagi makan bareng keluarga besar. Jam 4 lelet, Rio ngasih kode. Semua langsung diam, tangan berhenti gerak. Adzan subuh berkumandang dari masjid dekat kosan. Mereka semua minum air putih terakhir, kumur-kumur, terus langsung bersihin piring ke dapur. Pas imsak, Rio nengok ke Merlina yang masih pegang gelas teh manis. Dia cuma angkat alis, kayak nanya, mau ikut puasa nggak? Merlina iseng, ngangguk kecil. Rio senyum tipis, terus bilang pelan, sampai siang aja juga boleh, nggak apa-apa. Mereka salat subuh berjamaah di ruang tamu. Sajadah digelar rapi, Merlina cuma duduk di sofa, lihat dari jauh. Gerakan mereka seragam, tenang, nggak buru-buru. Selesai salat,
Orang-orang pada balik tidur lagi atau buka laptop ngerjain tugas. Merlina pamit balik hotel naik ojek online. Di hotel dia langsung tidur lagi sampai jam 10 pagi. Bangun, mandi, pakai tank top sama hot pants lagi, turun ke resto hotel pesen kopi hitam sama roti bakar. Dia makan biasa, tapi tiba-tiba ingat, aku kan mau coba puasa. Dia dorong piring roti itu pelan, cuma minum air putih doang. Perut masih kenyang dari sahur, jadi nggak masalah. Jam 11 dia keluar hotel, jalan kaki tanpa tujuan. Panas mulai naik. Jam 12 dia sudah mulai haus. Jam 1 mulut kering banget. Jam 1 lelet kepala mulai pusing ringan. Dia duduk di warung kopi yang sepi, pesen es teh manis, tapi pas mau minum, dia ingat janji isengnya sendiri. Dia taruh gelas itu lagi, bayar cuma duduknya, terus jalan lagi. Jam 2 dia chat Rio, "Gila, aku mau mati dah hausnya." Rio bales cepat, "Sabar, masih 4 jam lagi. Mau aku jemput? Buka bareng aja sekarang, nggak apa-apa." Merlina keras kepala. Dia bales, "Nggak, aku mau sampai maghrib." Dia lanjut jalan, mampir ke mall kecil, duduk di food court yang AC-nya dingin. Bau ayam geprek dan bakso urat nyampe ke hidung. Perutnya keroncongan keras sampai orang sebelah nengok. Merlina cuma selonjoran di kursi, pegang botol air mineral di tas, tapi nggak dibuka. Dia hitung mundur di HP, masih 3 jam 40 menit. Jam 4 sore dia udah lemes banget. Kaki gemetar, kepala berat, penglihatan agak buram. Dia chat Rio lagi, "Aku di depan UB, jemput dong." 5 menit kemudian Rio datang naik motor, bawa helm cadangan. Merlina naik belakang, peluk pinggang Rio erat-erat karena takut pingsan. Rio bawa botol air mineral dingin di tangan kiri, tapi nggak kasih dulu. Mereka sampai di kosan lagi jam 4 lelet. Di kosan sudah ada 3 orang temen Rio yang nunggu buka bareng. Mereka taruh tikar di teras, siapin kurma, air putih, kolak pisang. Merlina duduk lemas di kursi plastik, wajah pucat, bibir kering pecah-pecah. Rio duduk di sebelahnya, pegang botol air, tapi cuma ditaruh di meja. Jam 18.02 adzan maghrib berkumandang. Rio langsung kasih Merlina 3 butir kurma. Merlina ambil 1, masukin ke mulut, kunyah pelan. Manisnya langsung nyebar ke seluruh badan. Terus Rio buka botol air, kasih ke Merlina. Dia minum pelan dulu, takut mual. Tapi begitu air masuk ke tenggorokan, tiba-tiba matanya panas. Air mata netes sendiri tanpa bisa ditahan. Bukan karena haus, bukan karena capek, tapi karena rasanya aneh banget. Badannya lemes, tapi hatinya kok penuh. Dia minum lagi setengah botol, terus tutup muka pakai tangan. Bahunya gemetar kecil. Rio cuma diam di sebelah, nggak ngomong apa-apa, cuma usap punggung Merlina pelan. Selesai minum air, Merlina buka tangan, matanya merah. Dia lihat Rio, terus lihat teman-teman Rio yang senyum ramah. Mereka semua makan kolak pelan-pelan, nggak buru-buru, wajah bahagia banget. Merlina ikut ambil sendok, makan kolak pisang hangat. Manis, lembut, hangat di tenggorokan. Malam itu mereka buka puasa bareng. Lanjut makan nasi kucing, sate usus, tempe, sambil ngobrol biasa. Merlina nggak banyak ngomong, cuma dengerin dan makan. Tapi dadanya masih bergetar aneh. Kayak ada yang retak di dalam, tapi retaknya malah bikin lega. Jam 8 malam Rio antar Merlina balik hotel. Di motor, Merlina peluk pinggang Rio lebih erat dari tadi pagi. Sampai depan hotel, dia turun, kasih helm balik. Rio cuma bilang pelan, "Besok sahur lagi ya jam 3.30. Kali ini full sampai maghrib. Mau?" Merlina cuma ngangguk kecil, senyum tipis. Dia masuk hotel, naik lift, masuk kamar, langsung rebahan di kasur tanpa ganti baju. Dia tatap langit-langit lama. Air mata netes lagi, pelan-pelan. Dia nggak ngerti kenapa nangis. Tapi rasanya enak. Malam itu Merlina tidur dengan hati yang lebih ringan dari kapanpun dalam 10 tahun terakhir. Besok dia bakal coba lagi. Bukan setengah hari. Full. Sampai maghrib lagi. Karena dia pengen ngerasain getaran itu sekali lagi. Seminggu puasa, Merlina mulai rajin ke masjid. Merlina Volkov sudah tinggal di Malang hampir 2 minggu.
Kontrak DJ-nya cuma seminggu, tapi dia minta perpanjang 2 malam lagi ke manajer klub. Katanya, masih betah. Sebenarnya dia nggak mau pulang dulu. Setiap hari dia bangun jam 3 pagi, sahur bareng Rio Pratama dan teman-teman kosannya, terus puasa sampai maghrib. Awalnya cuma iseng, tapi sekarang sudah jadi kebiasaan. Pagi-pagi setelah salat subuh, Merlina nggak langsung tidur lagi seperti dulu. Dia ikut duduk di teras kosan Rio bareng yang lain, ngobrol kecil sambil minum teh tawar hangat. Badannya masih lemes karena baru mulai biasa puasa, tapi pikirannya jernih banget. Dia mulai nggak suka bau alkohol. Bahkan kulkas mini di hotelnya dia kosongin semua botol vodka, dibuang ke tong sampah lobi. Hajj. Hari ke-6 puasa, Merlina mulai berubah penampilan. Tank top dan hot pants sudah dia simpan di koper. Dia beli baju kurung simpel warna pastel di pasar Oro-Oro Dowo, pakai celana panjang kain, kerudung instan yang tinggal pakai. Awalnya cuma buat nutup aurat pas ke masjid. Tapi lama-lama dia nyaman banget pakai baju tertutup. Kulitnya yang biasa gosong abis tanning di Ibiza sekarang lebih pucat, tapi kelihatan seger. Setiap habis buka puasa, Merlina langsung minta Rio antar ke Masjid Jami, Malang buat salat maghrib berjamaah terus lanjut tarawih. Awalnya dia cuma duduk di paling belakang saf perempuan, ngeliatin orang salat. Minggu kedua dia sudah berani ikut berdiri bareng, meskipun gerakannya masih kaku dan sering salah. Ruku terlalu cepat, sujud kepalanya enduit, kadang lupa takbir. Tapi makmum sebelahnya cuma senyum, gak ada yang ngomel. Malam tarawih jadi waktu favoritnya. Masjid penuh sesak, lampu-lampu besar menyala terang, karpet merah tebal, kipas angin besar berputar pelan. Merlina duduk selonjoran di saf paling belakang, dengerin suara imam baca Al-Quran panjang-panjang. Awalnya dia nggak ngerti artinya, cuma suka iramanya. Rio kasih dia Al-Quran terjemahan bahasa Inggris kecil, dia baca sendiri pas nunggu tarawih witir. Satu malam, pas imam baca surat Ar-Rahman, Merlina baca terjemahannya di HP diam-diam. Ayat tentang nikmat surga, pohon buah, air mengalir, pasangan yang suci. Dia tiba-tiba bergetar. Matanya panas. Dia buru-buru tutup muka pakai kerudung, pura-pura batuk biar nggak kelihatan orang. Sejak malam itu dia mulai baca terjemahan tiap malam. Pelan-pelan, 1 halaman 2 halaman, pakai Google Translate kalau ada kata susah. Hari ke-10 puasa, Merlina resmi nggak perform lagi di klub. Manajer klub telepon nawarin bayaran double kalau mau tambah 1 malam lagi, tapi Merlina tolak halus. Dia bilang badannya lagi kurang fit. Padahal sebenarnya dia nggak mau lagi berdiri di booth DJ pakai baju minim sambil orang-orang mabok di bawah. Dia lebih suka duduk di masjid, dengar ceramah habis tarawih, meskipun cuma ngerti 10%. Rio nggak pernah maksa apa-apa. Dia cuma ngasih buku, ngajarin wudhu yang benar, ngajarin gerakan salat dari nol. Mereka latihan salat di teras kosan pas kosong. Merlina sering ketawa sendiri kalau salah gerakan, Rio cuma senyum sabar. Pelan-pelan aja, yang penting niatnya, kata Rio suatu malam. Hari ke-14 puasa, Merlina sudah bisa salat tarawih 8 rakaat tanpa salah gerakan. Dia pakai mukena putih yang dia beli sendiri di toko dekat masjid. Kerudungnya sudah rapi, mukenanya sudah wangi sabun colek. Orang-orang di masjid sudah hafal wajahnya. Banyak yang senyum, kasih tempat duduk, ngasih kurma ekstra. Ada ibu-ibu yang peluk dia habis salat, bilang, semoga istiqomah ya nak. Malam-malam terakhir Ramadan, masjid semakin penuh. Orang bawa tikar sendiri, bawa Al-Quran besar, ada yang nangis-nangis baca doa. Merlina ikut semua. Dia sudah nggak pakai HP lagi pas di masjid, cuma taruh di tas, mati. Dia lebih suka dengerin suara imam, dengerin orang-orang aminkan doa bareng-bareng. Malam Lailatul Hadar, masjid penuh sampai ke halaman. Orang-orang salat berjamaah, terus itikaf sampai subuh. Merlina duduk di saf perempuan, pakai mukena, kerudung sudah nggak miring lagi. Pas imam baca doa panjang habis witir, semua orang nangis. Merlina coba tahan, tapi air matanya netes sendiri. Dia tutup muka pakai kedua tangan, bahunya gemetar hebat. Dia nggak ngerti kenapa nangis, tapi rasanya dadanya sesak, lega, takut, senang, semua campur jadi satu. Habis doa, orang-orang salaman, peluk-pelukan. Ada nenek-nenek yang peluk Merlina erat-erat, cium keningnya, doain panjang umur. Merlina cuma bisa balas peluk,
nggak bisa ngomong apa-apa. Matanya bengkak merah. Rio nunggu di luar masjid jam 3 pagi. Dia kasih Merlina segelas air hangat sama 2 butir kurma. Merlina minum pelan, terus duduk di tangga masjid bareng Rio. Mereka nggak ngomong apa-apa selama 15 menit, cuma duduk diam, lihat langit gelap penuh bintang. Paginya, Merlina balik hotel sendirian naik ojek. Di kamar dia langsung sujud syukur panjang di atas sajadah kecil yang dia beli minggu lalu. Dia nggak tahu harus ngomong apa, cuma nangis lagi di sujud. Badannya lemes karena itikaf semalaman, tapi hatinya entah kenapa kuat banget. Hari-hari terakhir Ramadan, Merlina sudah nggak kelihatan lagi pakai baju klub. Semua baju seksi dia masukin ke koper bagian paling bawah. Dia pakai gamis polo setiap hari, kerudung segi 4 yang sudah bisa dipakai sendiri tanpa peniti nyangkut. Orang hotel sudah hafal, resepsionis senyum lebar tiap lihat dia lewat lobi pakai baju panjang. Malam takbiran, Merlina ikut keliling kota naik motor Rio. Mereka lelet banget karena jalanan penuh orang takbiran keliling. Beduk digeber, lampu-lampu hias dinyalain, anak kecil bawa obor. Merlina duduk di belakang, peluk pinggang Rio, senyum terus. Dia nggak pernah ngerayain malam tahun baru sebahagia ini. Besok pagi adalah hari raya Idul Fitri. Merlina sudah beli gamis putih baru, kerudung putih senada, sandal simpel. Dia sudah nggak sabar salat Id di lapangan. Tapi yang paling bikin dadanya bergetar hebat adalah satu keputusan yang dia ambil 2 malam lalu, pas sujud panjang habis tarawih. Dia mau ucap syahadat, resmi masuk Islam. Di hari raya, dia sudah bilang ke Rio. Rio cuma senyum, mata berkaca-kaca, terus peluk Merlina pelan. Nggak ada kata-kata berlebihan, cuma pelukan hangat yang bikin Merlina nangis lagi di bahu Rio. Malam takbiran itu, Merlina tidur cuma 3 jam. Jam 2 pagi dia sudah bangun. Mandi besar, pakai gamis putihnya, wangi misk putih. Rio jemput jam 4 pagi, mereka naik motor ke lapangan tempat salat Id. Langit masih gelap, tapi lapangan sudah penuh ribuan orang pakai baju baru, tikar digelar, anak-anak lari-larian bawa beduk kecil. Merlina berdiri di saf perempuan, hati bergetar hebat. Dia tahu, beberapa jam lagi hidupnya bakal berubah total. Tapi anehnya, dia nggak takut. Malah rasanya damai banget. Merlina ucap syahadat di hari raya Idul Fitri. Pagi Idul Fitri di Malang masih gelap jam 4.30. Langit hitam mulai biru tipis di ufuk timur. Lapangan rampal sudah penuh sesak orang. Tikar plastik warna-warni digelar rapat sampai ke pinggir jalan. Bau parfum murah, minyak kayu putih, dan bedak bayi campur jadi satu. Anak-anak lari-larian bawa petasan kecil, ibu-ibu bawa tasbih besar, bapak-bapak pakai peci putih baru. Merlina Volkov berdiri di paling belakang saf perempuan, pakai gamis putih polos panjang sampai mata kaki, kerudung putih segi 4 rapi tanpa peniti nyangkut lagi. Mukenanya dilipat rapi di tas kecil. Wajahnya tanpa makeup sama sekali, cuma pelembab dan bedak tipis. Kulitnya pucat, matanya agak bengkak karena semalaman gak tidur, tapi senyumnya lebar banget. Rio Pratama berdiri di saf laki-laki, 20 meter di depan. Dia pakai baju koko putih lengan pendek, sarung hitam motif kotak-kotak, peci putih. Sesekali dia nengok ke belakang, cari Merlina di kerumunan, kasih kode jempol kecil. Merlina bales kode jempol juga, jantungan banget. Jam 5 lelet, takbir pertama dikumandangkan. Ribuan suara laki-laki dan perempuan bareng-bareng menggema sampai ke langit. Merlina ikut takbir pelan-pelan, suaranya masih kecil dan kadang fals. Tapi dia nggak peduli. Dadanya bergetar hebat setiap kali bilang, Allahu Akbar. Air mata sudah netes dari takbir ketiga, dia cuma lep pakai ujung kerudung. Salat Id dimulai jam 5.40. Merlina ikut gerakan imam dengan tenang. Ruku, itidal, sujud, duduk tasyahud, semuanya sudah lancar. 2 rakaat selesai cepat. Khutbah dimulai. Tema khutbah tentang kembali fitrah, membersihkan hati, saling memaafkan. Merlina dengerin sambil sesekali lep air mata. Dia ngerasa setiap kalimat ditujukan buat dia. Selesai salat, orang-orang salaman, peluk-pelukan, nangis-nangis. Merlina dipeluk ibu-ibu yang gak dia kenal, dicium pipi, didoain panjang umur. Ada nenek kecil peluk dia lama banget. Tangannya gemetar. Merlina cuma bisa balas peluk erat, gak bisa ngomong apa-apa.
Setelah lapangan mulai agak sepi, panitia masjid naik ke panggung kecil yang biasa dipakai pengumuman. Mereka sudah tahu rencana Merlina dari Rio. Mikrofon disiapin, kamera HP banyak yang arahin ke panggung. Rio naik duluan, pegang mikrofon, ngomong pelan tapi jelas ke ribuan orang yang masih tersisa. Satu persatu orang diam, perhatian ke panggung. Merlina naik pelan, tangga kayu berderit kecil. Kakinya gemetar, tapi langkahnya tetap maju. Dia berdiri di samping Rio, tangannya dingin banget. Rio kasih mikrofon ke Merlina. Merlina pegang mikrofon, napasnya berat. Dia lihat ribuan pasang mata menatap dia, ada yang senyum, ada yang nangis, ada yang rekam pakai HP. Dia tarik napas dalam-dalam, terus ngomong pakai bahasa Indonesia yang masih agak kaku tapi jelas. Saya Merlina Volkov, dari Rusia. Hari ini, saya mau masuk Islam. Lapangan langsung riuh takbir keras. Orang-orang berdiri, angkat tangan, teriak, Allahu Akbar, berulang-ulang. Merlina cuma bisa senyum sambil nangis. Rio pegang bahu Merlina pelan biar nggak goyah. Dia lanjut, suaranya gemetar tapi tegas. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika itu juga lapangan meledak takbir lagi. Lebih keras dari tadi. Anak kecil ikut teriak. Ibu-ibu nangis kejer, bapak-bapak tepuk tangan sampai merah. Merlina tutup muka pakai kedua tangan, nangis sesenggukan. Rio peluk dia dari samping, gak peduli orang lihat. Setelah suasana agak reda, seorang ustaz tua naik panggung, peluk Merlina, kasih nama baru, Merlina Aisyah Volkov. Nama Aisyah dipilih karena Merlina bilang dia suka cerita Aisyah istri Rasulullah yang cerdas dan pemberani. Semua orang tepuk tangan lagi. Foto-foto, video, langsung viral di Instagram dan TikTok Malang dalam hitungan menit. Tagar bule masuk Islam dan Merlina Aisyah trending lokal. Tapi Merlina nggak peduli. Dia cuma peluk orang-orang yang antri mau salaman, terima ucapan selamat, terima doa-doa. Habis itu Merlina sama Rio pulang ke kosan. Di sana sudah disiapin open house kecil-kecilan. Meja penuh opor ayam, rendang, ketupat, sambal goreng ati, kue kering. Teman-teman kosan, tetangga, anak-anak kecil pada datang. Merlina duduk di kursi plastik, makan ketupat pakai rendang, sambil senyum terus. Ada yang kasih amplop lebaran, ada yang kasih baju baru. Sore harinya Merlina balik ke hotel buat ganti baju. Dia buka koper, keluarin semua baju klub, bodysuit silver, rok vinil, boots tinggi, semuanya dia masukin kantong plastik besar. Besok dia mau kasih ke teman-teman Rio yang punya toko thrift. Dia cuma simpan satu bodysuit hitam sebagai kenangan, sisanya dibuang. Malam harinya dia video call ibunya di Moskow. Ibunya kaget lihat Merlina pakai kerudung putih, tapi cuma bilang, yang penting kamu bahagia, nak. Ayahnya nggak diangkat teleponnya, biasa. 2 hari setelah lebaran, Merlina resmi perpanjang visa 1 bulan lagi. Dia pindah dari hotel ke kosan cewek dekat kosan Rio, kamar kecil tapi bersih, cuma 2 juta sebulan. Dia beli kompor listrik, panci, mulai belajar masak nasi sama telur ceplok sendiri. Dia tetap jadi DJ, tapi sekarang mainnya di acara-acara halal. Pernikahan, milenial, gathering kampus, festival islami. Dia ganti nama panggung jadi DJ Aisyah. Musiknya masih house dan EDM, tapi liriknya diganti nasyid remix atau beat tanpa kata-kata haram. Penontonnya malah lebih banyak, anak-anak muda pada suka. 1 bulan kemudian Merlina pulang ke Rusia bawa 2 koper penuh kurma ajwa, kain batik, mukena cantik, dan Al-Quran terjemahan. Di bandara Moskow dia pakai gamis coklat dan kerudung krem. Langsung disambut teman-teman DJ lama yang bengong lihat perubahannya. Dia cuma senyum, peluk mereka satu-satu. Di Moskow dia buka kelas DJ gratis buat anak-anak muslimah, sekalian ngajarin baca Quran dasar. Tiap Jumat dia jadi pembicara di masjid kecil, cerita perjalanannya dari lampu disco ke sujud tengah malam di Malang. Banyak yang nangis dengerin. Setahun kemudian Merlina Aisyah Volkov nikah sama Rio Pratama di Masjid Jami, Malang. Resepsinya sederhana, cuma di aula kampus UB, tapi dihadiri ribuan orang. Merlina pakai gaun pengantin putih panjang, kerudung panjang sampai lantai, Rio pakai beskap hitam. Mereka foto di alun-alun Malang,
Tempat Merlina pertama kali nahan haus setengah hari setahun lalu. Sekarang mereka tinggal di apartemen kecil di Moskow. Merlina masih keliling dunia main DJ halal, Rio lanjut S3 di Jerman, tapi tiap Ramadan mereka selalu balik ke Malang. Mereka buka sahur dan buka puasa bareng teman-teman kosan lama, tidur di masjid pas itikaf, takbiran keliling naik motor. Merlina sering bilang ke anak didiknya, "Dulu aku cari bahagia di lampu warna-warni dan botol vodka termahal. Ternyata bahagia yang paling enak itu cuma segelas air putih pas adzan maghrib, dan sujud tengah malam di kota kecil bernama Malang." Dan setiap kali cerita itu selesai, dia cuma senyum kecil, lihat langit-langit, lalu bilang pelan dalam hati, "Alhamdulillah, aku sudah pulang."